Pada kali ini saya mau menjelaskan tentang salah satu subtopik dari listrik dinamis, yaitu hukum Kirchhoff 1. Ya. Nah, hukum Kirchhoff 1 bunyinya seperti ini. Jumlah arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan itu. Jadi kata kuncinya ada di titik percabangan, ya. Nanti ketika kalian melihat suatu rangkaian, kalian harus bisa tentuin dulu mana aja titik percabangannya. Nah, kita lihat contoh simpelnya ya. Jadi misalnya soalnya seperti ini. Di sini ada dua titik percabangan. Titik percabangan yang kiri dari satu jalur menjadi kepecah jadi 3, gitu kan. Saya kasih nama ini titik A. Lalu di sini ada titik B. Oke. Itu ada I1, I2, I3, I4-nya ditanya, I5-nya ditanya. Nah, kita mulai dari percabangan yang kiri, titik A, karena di situ banyak yang diketahui. Di titik A, jadi konsepnya untuk Kirchhoff 1 itu rumusnya jumlah I yang masuk sama dengan jumlah I yang keluar. Jadi IM atau I masuk sama dengan IK, I keluar. Nah, I masuk ada apa aja di titik A? Di titik A itu yang masuk ada si I1, sementara yang keluar ada I2, I3, dan I4. Tiga-tiganya keluar dari percabangan. I2 tambah I3 tambah I4, gitu ya. Jadi I1-nya 10, I2-nya 2, I3-nya 3, dari sini kita dapat I4. Maka 10 sama dengan 5 tambah I4, I4-nya 5 ampere. Jadi kita dapat I4-nya 5. Nah, lalu yang kemudian di titik B, percabangan B. Di titik B, percabangan B yang masuk ada 3. I2, I3, dan I4. Jadi sama ya caranya ya, IM sama dengan IK. Yang masuk ada I2, I3, sama I4. Nah, yang keluar ada I5. Jadi yang masuk ada 2 tambah 3 tambah 5, itu akan menjadi I5. Jadi I5-nya 10 ampere. Seperti itu, ya. Jadi yang masuk sama dengan yang keluar, intinya gitu aja. Nah, contoh soal yang sedikit lebih panjang, misalnya seperti ini. Ada I1 sampai I9, yang ditanya I9-nya berapa. Nah, ini kalau kita runtutin ya dari kiri, maka percabangannya ada beberapa. Ada titik A, percabangan B, percabangan C, percabangan D. Gitu ya. Coba kita masukin satu-satu. Di percabangan A. Titik A dulu ya. Di percabangan A, yang masuk itu I1, yang keluar I2. Sama di sini ada satu lagi nih. Saya kasih nama I10 gitu ya misalnya ya. Nah, kita lihat. Berarti IM sama dengan IK. Yang masuk ada I1 tambah, ada lagi nggak yang masuk? Kita nggak tahu ya. Cuma I1, I2-nya di sini. Tapi karena I1 sama I2 lebih besar I1, berarti yang masuk lebih besar, maka I10 ini arahnya keluar dari titik A. Dia ikut di sini I10-nya. Supaya imbang ya. Jadi di kiri ada 10, di kanan 1 tambah I10. I10 kita dapat 9 ampere. Nah, kita ganti ke titik B. Di titik B yang masuk ada si I10, sama ya, IM sama dengan IK. Yang masuk ada I10, yang masuk lagi ada I4. Nah, yang keluar ada I3. I3-nya cuma 2, yang masuk ada 3 sama 9. Jadi yang keluar itu kurang ya. Kita harus ikutin di sini. Taruh di sini keluar juga I11 katakanlah. Nah, berarti I10 masuk, I10 tadi 9, I4 3, I3 2 tambah I11. I11-nya kita dapat 11 kurang 2, 12 kurang 2, 10 ampere. I11-nya. Gitu. Geser lagi ke titik C. Di titik C yang masuk ada si I11, yang keluar ada I5. Yang masuk itu 10 ampere, yang keluar 2. Jadi yang keluar kurang banyak ya.
Jadi di sini harus arahnya keluar juga. Saya kasih nama I12, taruh sini sebagai I keluar. Jadi I11-nya 10, I5-nya 2, I12-nya kita dapat 8 ampere gitu. Baru terakhir kita mau mencari I9. Nah, dia juga nggak kasih tahu nih di soal I9 itu arahnya kemana. Bisa ke kanan atau ke kiri, nanti kita harus cek. Oke, ngeceknya sama, jadi pakai titik D. Caranya sama, IM sama dengan I keluar. Yang masuk di persimpangan D ada I12. Yang keluar udah jelas ada I6 sama I8. Gitu ya. Nah, yang masuk kan I12 itu 8 ampere. Yang keluar baru 4 sama 3. Berarti kurang, ada yang kurang yang keluar. Jadi I9 harus masuk ke keluar. Gitu. Jadi I12-nya tadi 8 sama dengan 8 sama dengan I6 tadi 4, I8 3 tambah I9 itu. Nah, dari sini kita dapat I9 nya 1 ampere, arahnya keluar sana ya. Nah, seperti itu kira-kira cara pakai hukum Kirchhoff 1. Jadi setiap jalur kita harus bisa tentuin berapa I-nya. Oke. Nah, misalnya untuk soal yang tadi, kita juga bisa cara yang sedikit lebih cepat dengan cara begini. Jadi kalau kalian menemukan satu titik percabangan yang berurutan gini ya, bersebelahan, ini kita bisa anggap jadi satu percabangan besar. Nih, satu percabangan besar. Nah, jadi I masuk sama dengan I keluar. Yang masuk ada apa aja di percabangan ini? Ada I1, terus ada I4, ada udah cuma 2 ya. Yang keluar ada apa aja? Ada banyak. Ada I2, ada ini ya, I2, I3 keluar, I5 keluar, I6 keluar, I8 keluar. Nah, oke, coba kita masukin angkanya. I1 itu 10, I4 itu 3. Sementara di sini I2 itu 1, I3 itu 2, I5 2, I6 4, I8 3. Nah, jadi dari sini kita lihat balance atau tidak. Di sebelah kiri kan yang masuk ada 13 ampere. Yang kanan ada 1 tambah 2 tambah 2 5, 5 tambah 4 9, 9 tambah 3 12. Nah, berarti ada yang kurang ya di I keluar. Maka di sini harus kita tambahin I9. Nah, jadi dari sini kita dapat I9-nya 1 ampere, arahnya ke luar. Gitu. Oke. Jadi percabangan kita bisa anggap sebagai satu percabangan yang besar. Oke, seperti ini kira-kira soal-soal untuk hukum Kirchhoff 1 dan cara pakainya. Terima kasih.